Sufi dan Syiah merupakan dua aliran besar yang memiliki pengaruh yang luas dalam sejarah dan praktik Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Keduanya sering sekali dianggap sangat berbeda, namun jika ditelaah secara mendalam, ada banyak kesamaan dalam cara mereka menjalankan aspek ibadah dan spiritualitas, terutama yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Banyak ulama Ahlussunnah telah memperingatkan akan adanya penyimpangan yang tumpang tindih antara tasawuf ekstrim dan Syiah. Maka penting untuk membedah secara objektif dan ilmiah di mana letak titik temu kesesatan antara keduanya, khusus dalam praktik ibadah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang persamaan Sufi dan Syiah dalam ibadah. Teman-teman sekalian, di antara persamaan antara Sufi dan Syiah dalam ibadah adalah yang pertama, kesamaan dalam konsep perantara atau wasilah dalam beribadah. Syiah meyakini bahwa para imam maksum, terutama 12 imam dalam Syiah Itsna Asy'ariyah, memiliki kedudukan spiritual tinggi yang memungkinkan mereka menjadi perantara antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membaca doa melalui wasilah Imam Ali, Imam Husain, atau Imam Mahdi. Bahkan banyak doa-doa dalam kitab-kitab Syiah seperti Mafati Al-Jinan berisi tawasul yang berlebihan kepada imam-imam mereka. Banyak tarekat Sufi juga memiliki konsep tawasul dan tabaruk kepada syekh tarekat atau wali yang telah wafat. Mereka meyakini bahwa syekh tersebut bisa menjadi perantara atau juru syafaat khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebagian wirid ataupun zikir tarekat tertentu disebutkan nama syekh mereka secara langsung dengan keyakinan bahwa koneksi rohani tetap ada walau syekhnya telah wafat. Kami berharap berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Kesamaan keduanya menempatkan manusia sebagai perantara spiritual antara hamba dan Tuhan yang menyalahi prinsip tauhid. Yang kedua teman-teman, kultus terhadap tokoh, yaitu imam dan wali. Syiah menganggap mereka sebagai maksum, terbebas dari dosa dan memiliki ilmu laduni, bahkan lebih tinggi dari para nabi. Dalam sebagian riwayat mereka, imam dianggap sebagai sumber hukum, syafaat, dan pemahaman agama. Adapun Sufi dalam ajaran tasawuf ekstrim, wali-wali dianggap sebagai manusia yang sempurna, al-insan al-kamil, dan memiliki karomah yang sangat luar biasa. Bahkan mereka diyakini bisa mengetahui perkara-perkara gaib, mendengar doa bahkan setelah mereka wafat. Dalam kitab-kitab seperti Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi disebutkan para wali kutub yang punya kendali kosmik atas alam ini. Kesamaan mereka keduanya mengangkat manusia bisa ke derajat setara atau melebihi para nabi. Yang jelas-jelas ini bertentangan dengan akidah Islam yang lurus. Yang ketiga, ziarah kubur dan ritual di makam. Syiah mereka ziarah ke makam Husain di Karbala, makam Ali di Najaf, dan tempat-tempat suci lainnya. Bukan hanya sekedar ziarah, mereka melakukan ritual tertentu seperti mencium tanah Karbala, menyentuh kubur, tawaf di sekitarnya, bahkan ada yang sujud di atas tanah Karbala.
Sufi, banyak dari tarekat Sufi melakukan haul besar-besaran di makam wali, bahkan sampai bermalam, berzikir, memohon berkah, dan menyampaikan hajat kepada penghuni kubur. Hal ini banyak terjadi di makam-makam seperti Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Habib-habib yang populer. Kesamaan dari kedua golongan ini dalam hal ini yaitu ritual di makam dilakukan bukan sebagai penghormatan yang biasa, tetapi telah menjadi bentuk ritual yang sakral yang mendekati kepada kesyirikan. Yang keempat, zikir dan doa yang dibuat-buat. Syiah memiliki doa-doa yang panjang seperti dua Kumail, doa nutbah, dan lainnya. Isinya dipenuhi keluhan kepada imam, permohonan kepada makhluk, dan ratapan yang penuh dengan emosi. Sedangkan tarekat Sufi memiliki wirid dan hizb yang banyak tidak bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Bahkan beberapa menggunakan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti maknanya dan diulang dengan jumlah tertentu yang diyakini punya efek magis. Beberapa Sufi juga meyakini bahwa mereka bisa mencapai hakikat melalui zikir yang mengabaikan syariat zahir. Kesamaan keduanya berdoa dan berzikir dengan susunan yang tidak bersumber dari Rasulullah SAW, bahkan berisi subhat dan syirik. Yang kelima, perayaan ritual emosional dan mistikal. Syiah memiliki ritual Asyura yang penuh ratapan, tangisan, bahkan melukai diri sendiri untuk mengenang wafatnya Husain di Karbala. Dalam tradisi Sufi, terutama dalam majelis hadara dan zikir berjamaah, sering sekali peserta itu menangis, berteriak, menari, bahkan histeris. Mereka meyakini itu sebagai bentuk fana dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesamaan keduanya, praktik ibadah yang berbasis emosi bukan ilmu dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, teman-teman, keyakinan tentang wali dan imam masih hidup. Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi, yaitu imamnya ke-12, masih hidup dan bersembunyi dalam keadaan gaib, dan suatu saat akan muncul untuk menegakkan keadilan. Sebagian kelompok Sufi meyakini bahwa wali-wali tertentu masih hidup secara rohani atau bahkan secara fisik bersembunyi dan akan muncul saat diperlukan. Ini mirip dengan konsep Imam Mahdi Syiah. Kesamaannya yaitu kepercayaan kepada figur gaib yang menjadi tumpuan harapan dan pertolongan. Tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, menolak ahli hadis dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah menolak banyak sahabat Nabi dan tidak menerima hadis dari mereka. Mereka hanya menerima riwayat dari jalur Ahlul Bait versi mereka. Beberapa tokoh Sufi yang ekstrim menolak hadis-hadis yang tidak sejalan dengan jalan tarekat mereka. Mereka lebih mengandalkan ilham, kasyaf, dan pengalaman rohani dibanding dalil-dalil yang sahih. Kesamaannya ialah merendahkan kedudukan hadis yang sahih dan lebih mengutamakan pengalaman atau pemikiran tokoh mereka. Kesamaan-kesamaan ini menunjukkan bahwa antara Sufi ekstrim dan Syiah ekstrim terdapat titik temu dalam kesesatan, terutama dalam pengkultusan manusia, syirik dalam ibadah, penolakan terhadap dalil yang sahih, emosionalisme dalam beragama. Kedua aliran ini, teman-teman, bukan hanya berbahaya secara akidah tetapi juga mengaburkan pemahaman umat Islam tentang tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Kamu akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.